Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar investasi yang akan dibuat dalam video berikut. Halo teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih istilah investasi? Tapi masih bingung, apa sebenarnya yang harus dipahami sebelum mulai investasi? Tenang, di video ini kita akan bahas konsep dasar investasi dengan cara yang seru dan mudah dipahami. Jadi simak sampai habis ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa itu investasi? Secara sederhana, investasi itu adalah menempatkan uang kita sekarang agar bisa berkembang di masa depan. Tujuannya tentu mencapai target keuangan, bisa untuk beli rumah, liburan impian, atau pensiun tenang. Misalnya, kamu punya uang 100.000, daripada dihabisin beli jajan, kamu taruh di reksadana. Dalam jangka panjang, nilainya bisa tumbuh. Oke, selanjutnya, mengapa harus investasi? Kenapa sih kita perlu investasi? Karena uang itu nilainya bisa menurun karena inflasi. Kalau kamu cuma nabung di celengan atau rekening biasa, nilai uang kamu bisa tergerus inflasi. Investasi membantu uangmu bertumbuh, bahkan melampaui inflasi. Jadi, kamu bisa tetap punya daya beli di masa depan. Selain itu, investasi juga bisa membantu mencapai tujuan besar tanpa harus ngandelin gaji bulanan. Jenis-jenis investasi. Ada banyak jenis investasi dan masing-masing punya karakter sendiri. Beberapa contoh populer. Saham cocok buat yang suka tantangan, tapi resikonya tinggi. Obligasi surat utang dari pemerintah atau perusahaan lebih stabil. Reksadana, dana kamu dikelola oleh manajer investasi, cocok untuk pemula. Emas, cocok buat jangka panjang, terutama saat ekonomi enggak stabil. Properti, nilai cenderung naik, tapi butuh modal besar. Nah, tinggal pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Prinsip dasar investasi. Sebelum mulai, ada beberapa prinsip dasar yang wajib kamu pahami. Yang pertama itu ada hikrik dan hikrun. Makin besar potensi keuntungan, makin besar juga resikonya. 2. Diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. 3. Investasi itu jangka panjang. Jangan berharap langsung kaya dalam seminggu. 4. Pahami produk investasi. Jangan cuma ikut-ikutan teman, pelajari dulu sebelum memulai. Perbedaan nabung dan investasi. Nah, masih bingung bedanya nabung dan investasi? Di sini saya akan menjawab. Terlalu simpel. Nabung itu menyimpan uang tanpa risiko, misalnya di bank, tapi uangnya nggak berkembang banyak. Sementara investasi punya risiko, tapi potensi keuntungannya lebih besar. Contohnya nih, nabung 1 juta selama 5 tahun, tetap 1 juta lebih dikit. Tapi kalau berinvestasi, bisa tumbuh jadi 1,5 juta atau lebih, tergantung jenisnya. Kapan waktu terbaik untuk memulai? Waktu terbaik untuk memulai investasi. Makin cepat kamu memulai, makin besar potensi keuntungan dari efek compounding atau bunga berbunga. Gak perlu langsung besar, mulai dari 10.000 atau 50.000 juga bisa. Yang penting konsisten dan sabar. Mulai kecil, asal rutin, hasil bisa luar biasa dalam beberapa tahun ke depan. Oke, tips buat kamu yang baru mulai investasi. Yang pertama itu, tentukan tujuan investasi mau buat apa
Dan yang kedua, kenali profil resiko kamu, atau suka tantangan atau kamu cari aman gitu. Yang ketiga, kamu pelajari produk investasi apa yang ingin kamu buat. Jangan asal pilih ya. Dan yang keempat, gunakan aplikasi investasi yang terpercaya dan terdaftar di OJK. Oke, selanjutnya hubungan antara investasi dan tujuan hidup. Ngomongin soal investasi, sebenarnya ini bukan cuma soal uang, tapi soal tujuan hidup. Coba pikirin, kamu mau lanjut kuliah S2 atau mau punya rumah atau pensiun muda? Semua itu butuh biaya. Nah, investasi adalah alat bantu buat mewujudkan tujuan itu. Jadi, sebelum milih produk investasi, tanya dulu ke diri sendiri. Aku mau capai apa? Kapan? Investasi jadi lebih tertara dengan semangat menjalani juga bagian tinggi. Belajar dari cerita investasi ala mahasiswa. Nih ada contoh nyata. Namanya Andi, mahasiswa semester 3. Setiap bulan dia sisihkan 50.000 dari uang jajannya buat investasi reksadana. Setahun kemudian dananya udah tumbuh jadi 700 ribuan. Memang nggak langsung kaya, tapi dia bangga karena belajar disiplin dan tahu ke mana arah uangnya pergi. Sementara temannya Budi habisin semua uang jajan dan langganan streaming. Setelah setahun, dia bingung kemana aja perginya uang jajanan bulanan. Dari kisah ini kita belajar investasi bukan soal jumlah besar, tapi soal konsistensi dan mindset. Kalau kamu mulai sekarang, kamu udah satu langkah lebih maju dari kebanyakan orang. Mengenal instrumen investasi yang jarang dibahas. Selain saham, emas, dan reksadana, ada juga beberapa instrumen investasi yang kurang populer tapi menarik. Misalnya, P2P lending. Kamu bisa menjamin uang ke UKM lewat platform online. Returnnya bisa lebih tinggi, tapi perlu analisis resiko juga. Kedua, Sungke Retail. Obligasi syariah dari pemerintah. Cocok buat yang pingin investasi halal dan aman. Yang ketiga, deposito berjangka digital, mirip nabung, tapi bunganya lebih tinggi dan bisa diakses lewat aplikasi. Jangan lupa cek legalisasinya ya, pastikan platformnya terdaftar di OJK atau lembaga resmi lainnya. Apa yang harus dilakukan sebelum memulai investasi? Sebelum kamu memulai investasi, ada baiknya kamu cek dulu kondisi keuanganmu sendiri. Berikut checklist sederhananya, yaitu ada 3. Kamu udah punya dana darurat. 2. Ada utang konsumtif yang belum lunas. Yang ketiga, sudah tahu berapa pemasukan dan pengeluaran bulananmu. Kalau belum stabil, mending mulai dari budgeting dan nabung dulu. Ingat, investasi bukan pelarian dari krisis keuangan, tapi langkah lanjutan setelah fondasi finansialmu. Terakhir, yuk kita ubah cara pandang. Banyak orang mikir aku cuma mahasiswa, nggak punya penghasilan tetap, mana bisa investasi. Tapi kenyataannya investasi bukan soal penghasilan besar, tapi soal cara mengelola uang yang kita punya. Jadi ketika kamu mulai belajar investasi, kamu juga sedang membangun pola pikir, yaitu disiplin, sabar, dan berorientasi masa depan. Dan itu semua berguna loh, nggak cuma di dunia keuangan, tapi juga buat hidup secara keseluruhannya. Jadi yuk ubah mindsetmu,
Bukan tunggu kaya dulu baru investasi, tapi investasi dulu supaya kamu bisa kaya. Nah, sekarang kamu udah ngerti dong dasar-dasar investasi itu apa? Intinya, investasi bukan soal menjadi kaya mendadak deh, tapi soal membangun masa depan keuangan yang lebih aman dan mandiri. Mulai sekarang, pelan-pelan deh kamu pastikan kamu terus belajar untuk berinvestasi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Thank you.